Halo Z-Friends, ketemu lagi dengan saya Zoya Amirin di In Time with Zoya. In Time singkatan dari intimate, of course. Of course. In Time kali ini saya mau ngajak dua teman saya yang baru anniversary 12 tahun, Surya Saputra dan Cynthia Lamusu. Z-Friends. Z-Friends, Zoya Friends gitu. So this is another Z-Friends. Jadi mereka sudah bersedia untuk diutak-atik kehidupan seks dan pernikahannya. Mungkin Z-Friends sudah lihat kan kemarin ya yang saya sempat masukin waktu lagi anniversary mereka 8 Juni gitu ya. Kebetulan anniversary mereka itu sama persis dengan anniversary mama papa saya. Pas 8 Juni, that's why I always remember that gitu ya. Dan jadi dalam anniversary kemarin udah lihat kan ada kartu yang saya kasih gitu ya ke Surya dan ke Siti, ada gambar-gambar itu gimana nunjukin ininya mereka. Nah mereka be open about that sampai akhirnya berjanji detik ini mereka akan lebih terbuka lagi sih friends demi pembelajaran. Gue seneng dong. Oke. Let's start with Surya. Lebih pengalaman. Yang kayaknya mungkin orang udah tahu lah that you've been married before ya sebelum ketemu sama Cynthia. Yang mungkin banyak orang tidak tahu itu adalah pembelajaran. Karena gue udah waktu itu kita ngobrol kayak sejam lebih ya sini di telepon. Waktu membuat konsep-konsep ini gue bilang gini, Sin, lo hati-hati loh, ini pernikahan ini either lo berhasil banget atau enggak. Cuma intinya lo berdua mesti belajar dari pengalaman-pengalaman masa lalu gitu. Nah sebelum mereka bertemu gitu ya, Surya baru mengatasi perceraiannya gitu ya, kegagalan pernikahannya, sementara yang satu ini ya baru keluar dari relationship 6 tahun. Nah, gitu kan ya. Pasti yang mengikuti mereka berdua di sosial media tahu, tapi yang tidak ditanyakan oleh kebanyakan orang, apa sih pembelajaran mereka dari relationship sebelumnya? Karena mereka punya anak laki-laki dan punya anak perempuan. Kita tahu dong anak laki-laki akan identifikasikan dirinya pada ayahnya dan mencari figur ibunya pada perempuannya nanti. Demikian juga anak perempuan ya, dia akan mengidentifikasikan keperempuanannya, peran gendernya pada ibunya, dan dia akan mencari laki-laki seperti ayahnya. So kita lihat nih orang tua yang sudah 12 tahun menikah, 8 tahunan ya baru punya anak ya. 8 tahun baru punya anak, ups and down-nya apa aja nih? Silakan Surya. Pembelajaran dari pernikahan sebelumnya apa yang lo dapet? Mungkin yang bisa gue share adalah kita sebagai orang yang sudah menikah jangan pernah merasa bahwa everything is okay. Kalau komunikasi tidak lancar, kita nggak pernah tahu bahwa pasangan kita ngerasain apa, apakah ada something wrong in the bed atau something wrong in the relationship gitu. Kalau tidak dikomunikasikan secara terbuka. Menurut lo kebanyakan laki-laki begitu, kenapa sih Sur? Kebanyakan laki-laki begitu? Banyak laki-laki kayaknya kalau melihat kayaknya istri gue gak pernah komplain, dia baik-baik aja, supposed to be okay dong. Karena banyak laki-laki yang kayak gitu. Karena gini, dia merasa baik-baik aja. Iya. Tugasnya cuma cari kerja, cari duit, dan lu urus rumah, urus anak-anak, gitu. Jadi kadang-kadang masalah relationshipnya sendiri, itu urusan lu deh, bukan urusan laki-laki. Urusan gue adalah cari duit, cari nafkah. Semua sudah makan, sudah punya apa mobil, perhiasan udah, oke selesai udah itu. Jadi kadang-kadang banyak laki-laki yang nggak mau pengen tahu apa sih yang perempuan rasain, apa sih yang perempuan betul-betul mau. Kadang-kadang yang butuhnya bukan tas, bukan apa, tapi seorang teman, seorang sahabat yang bisa bikin ketawa, bisa meluk dia pada saat dia lagi sedih gitu. Dan sama-sama saling membutuhkan. Jadi feeling needed itu perlu di setiap pernikahan. Tuh, dengar. Gitu, jadi asli. Itu biasanya kalau nggak belajar seperti yang Surya belajar ini, itu berakhir di meja konseling gue dan abis itu ke pengacara. Kalau udah ke pengacara gue udah nyerah. Iya. Gitu. Yang selesai. Ini apalagi juga sering pada saat suami istri itu diskusi atau dialog, ya mereka berhadapan-hadapan dan akhirnya mereka bertarung.
Sama kayak kita kalau saya silat gitu ya, kan ada depan, ada yang kalah, ada yang menang. Jadi yang laki udah duduk samping-sampingnya ngobrol aja, nggak usah lihat muka pasangan, nggak apa-apa, keluarin aja apa yang kita rasain. Nah, paling gampang sebetulnya untuk laki-laki. Kalau kita nggak ada jawaban, bingung nih, aduh jawabannya apa yang begini, peluk aja udah, peluk aja saya aja. Asli itu benar banget loh. Asli itu benar banget loh. Kadang-kadang kan perempuan nggak perlu nggak perlu jawaban atau apa. Udah. Habis itu pengen ngomongin aja. Ibaratnya kayak api lagi nyala tiba-tiba disiram air, cus. Udah. Tiba-tiba langsung langsung melting. Yang tadinya berat. Nge-rap ya bawah. Nge-rap. Berat. Kadang-kadang pada saat kita udah kebanyakan dengar, gitu. Bener kan, setuju kan? Kita udah denger terlalu tinggi. Aduh, tunggu dulu dah, gua naik motor lu keluar. Kapan gua juga gitu. Kumpulin kaos kaki aja. Ya berat kumpulin kaos kaki bekas lagi. Ngapain juga kan? Tapi jangan lupa loh, friend. Sebenarnya ya gini, setiap laki-laki ketika dia mencintai perempuannya, dia itu selalu mencoba mencari solusi. Itu makanya kebanyakan laki-laki suffocating ketika dia dengar perempuan ngomel. Sementara perempuan untuk merasa disayang, dia perlu didengar. Jadi bukan untuk dicarikan solusi, gitu. Well, sometimes siapa yang mau benar-benar ngomongin itu kalau lagi tense gitu kan ya, lagi tegangan tinggi gitu. Tapi pada dasarnya mungkin pesannya Surya seperti tadi adalah you don't have to know the answer and it's okay. Gitu. It doesn't make you less than a man. Gak bikin lu juga jadi, gila gak maco banget sih gue gak bisa tahu nih semua jawaban. Mungkin ketika lo santai untuk, gue gak tahu jawabannya apa nih, gue mesti nyaut apa nih. Dan karena perempuan kalau lagi kesel juga apapun yang lo jawab salah aja. Kita ngomong apa salah, iya gue ngerti apa? Lah salah lagi. Gitu kan. Aku tahu kamu rasain ini. Apa yang kamu tahu? Lah salah lagi jadi. Diam aja deh. Kok diam? Lah salah juga gitu. Jadi serba salah tuh. Kayaknya udah paling gampang peluk aja, udah peluk deketin, hilangin jaraknya, deketin. Masih mau ngomong aja. Masih mau nangis aja. Gitu. Nah, satu lagi yang tadi saya bilang, jangan pernah merasa bahwa everything is okay dalam pernikahan. Jadi selalu kita sebagai suami itu lihat, aware pasangan kita kenapa nih, lagi ada apa, apakah kayaknya dia nggak happy di tempat tidur, apakah dia nggak happy di suatu hal. Jadi aware di situ aja terus. Kayak kemarin beberapa waktu yang lalu dia lagi sedih kan, lagi sedih aja. Saya juga sedih sebenarnya masalah 1 tahun almarhum bapak. Oh iya. Gitu. Saya nggak bisa ngomong, saya nggak bisa nggak bisa. Udah yang bisa saya lakukan datang ke kamar, lihat dia lagi lihat handphone, ambil handphone dulu, aku di sini. Ya soalnya sedih ya. Itu bendungan. Makin. Kita harus buat anak-anak kita ya, aku juga kangen gitu. Sekarang kita hidupin energi papa kamu ke anak-anak kita gitu. Saya ajaran yang baik dari papa kamu ke anak-anak kita. Gitu. Kenapa lo masih tetap percaya sama cinta, tetap masih mencari, padahal lumayan berat kan gitu pada waktu itu perceraiannya gitu. Iya, karena ya setiap orang lah pada saat dikasih sebuah kegagalan pasti ada kemarahan. Ego? Ada ego, ada kemarahan, ada menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri sampai akhirnya ikhlas. Ikhlas. Nah, memang proses gue itu nggak sebentar, lama, harus ngelewatin macam-macam lah gitu sampai baru bisa ikhlas. Dan lu cerita rebound lu juga ya, epic sekali ya. Jangan cerita di sini ya. Iya, nggak apa-apa. Cuma asal tahu aja sih, friends. Gitu. Jadi setelah kita betul-betul ketemu orang yang tepat, baru sebenarnya bisa ikhlas. Kalau saya ya, jadi butuh waktu 4 tahun sih. Untuk 4 tahun dan bukan waktu yang sebentar gitu untuk benar-benar bisa let go. Oh ya, semua kemarahan. Itulah perjalanan hidup ya. Tapi pembelajaran lo, terutama secara seksual gitu ya, apa sih gitu yang lo pelajari dan lo ambil dari pernikahan lo yang pertama? Ini sebenarnya penting. Kalau secara komunikasi itu tidak lancar, tidak terlalu terbuka, akan jadi bahaya.
Kita harus mencari dia bahagia apa enggak. Jangan pernah takut untuk nanya. Kamu enggak? Itu tuh. Jujur kan? Enggak. Tenang, nanti aku akan besok 2 kali sama kamu ya. Nyari lagi gitu. Oke. Besok kamu akan 7 kali ya, besok kamu akan 8. Jadi gitu. Jadi buat gue malah jadikan itu jadi ayo apalagi. Tapi itu sebenarnya menarik ya. Jadi pembicaraan ini bukan pembicaraan tabu, ini suami istri, tapi it's okay. Kita ngomongin, ayo kayak gitu. Oke, tenang. Nanti malam ya. Aku udah punya utang. Jadi, so, what do you learn about foreplay? Nah, itu tadi mau arah ke sana. Foreplay itu sangat amat penting untuk perempuan. Dan bukan yang 1, 2, 3. No. Sih, dengar oke, si friends. Jadi karena ya kita laki-laki nggak bisa dipungkirin. Oke, kita pengen buru-buru, cepat. Karena buat kita orgasmenya pada saat sudah ejakulasi. Yeah. Itu that's it. Nggak ada yang di sini. Beda timingnya ya cowok-cewek. Badan kita tuh sensitif sebenarnya itu. Kalau buat saya, jadi nggak ada geli gitu. Bagi itu aja buat gue, itu udah. Nah kalau perempuannya tidak. Sudah perempuan zona erotisnya seluruh itu tubuhnya bisa dari ujung kasih tahu deh ya, bisa kasih tahu nih. Ini daerah-daerah yang memang penting. Kuping, belakang leher, terus tangan sebelah sini, kaki bagian dalam, paha bagian terus, dalam, daerah payudara. Bukan hanya di titik itu, tapi juga di sekitar situ. Jadi explore jangan ke situ dulu. Sebelum situ, lain-lain dulu. Muter-muter dulu. Itu adalah terakhir. Pada saat mau terakhir, nggak jadi ke tempat yang lain lagi. Penasaran, bener. Itu satu pelajaran juga. Playful. Yes. Being playful is important in foreplay. Yang bilang in foreplay. Iya. After play-nya juga mungkin itu exciting, tapi foreplay juga penting juga ya buat perempuan. Exactly. After play juga. Pilot pop gitu ya. Kalau after play ini emang saya lagi pelajarin. Bertahap 12 tahun. Biasanya sudah gitu tidur. Ada juga perempuan yang tidur gitu. Tapi ada beberapa yang perlu cuddling, perlu pelukan, perlu ngobrol gitu ya. Tapi jangan ngobrol soal rumah tangga ya. Iya. Jangan ngobrol tagihan. Jangan ngomong tagihan, jangan ngomong ada masalah ini, jangan. Udah kadang-kadang nggak perlu bicara, nggak perlu kata-kata. Tiduran di sampingnya aja. Udah. Aku usah. Iya, jangan berasa kayak harus dipakai dilepas gitu doang. Males kan ya perempuan jadi kesel. Ya, itu juga emang harus selalu dipelajari oleh setiap laki-laki. Yes. Termasuk saya. Dari pembelajarannya Surya tadi, kalau misalnya si friend bisa ingat, beberapa kali saya ngomong tentang teorinya Master N. Johnson ya. Master N. Johnson itu memiliki teori tahapan seksual. Jadi pertama ya semuanya ada excitement, baik laki-laki ataupun perempuan, dari excitement naik ke plateau ya sampai akhirnya orgasm, baru resolusi. Masalahnya perempuan itu dari excitementnya dia untuk naik ke plateau itu seperti bukit gitu, jadi dia gini, terus dia begini, dia naik lagi begini. Laki-laki dari excitement plateau orgasm itu kayak gunung, resolusi orgasme langsung resolusi. Perempuan naik, merasakan enak dulu, naik lagi, gradual. Jadi kalau mesin, laki-laki tuh kayak mesin bensin, perempuan tuh kayak ini diesel. RPM-nya panasnya lama. Nah, yang membantu perempuan untuk dia bisa mendapatkan multiple orgasme sebenarnya adalah berapa lama foreplay-nya dan apakah itu mengena atau tidak. Jadi selalu bertanya. Jadi laki-laki itu karena kita hidup di dunia yang patriarkal, kadang-kadang laki itu berpikir bahwa gue harus tahu sendiri, gue harus tahu, gue harus bisa memuaskan perempuan. Padahal yang paling powerful dalam kehidupan seksual adalah seperti yang Surya bilang, tanya. Udah enak belum? Dapat nggak? Gitu. Mesti gimana? Kadang-kadang yang paling lebih parah lagi nanyanya sama perempuan lain, kerunyam kan? Yang mau dipuasin siapa? Yang mau dipuasin siapa? Yang ditanya siapa? Gitu. Jadi itu penting memang benar komunikasinya. And it costs you one marriage ya to realize that. Mahal pembelajarannya. Setelah menikah itu justru jadi lebih paham lah. Tadinya saya berpikir menikah
tanggung jawab, terus untuk segala sesuatu ya, terus tempat tidur selesai. Jadi ternyata tempat tidur itu salah satu yang paling penting. Yes. Paling penting. Jadi kalau itu nggak pernah ada masalah, insya Allah setelahnya juga nggak ada masalah. Komunikasi. Nah ini sedih banget ya, karena ada beberapa, saya nggak tahu penelitiannya seperti apa khususnya gitu ya. Doain aja kalau saya S3 ntar saya bikin penelitian ini deh gitu. I was curious karena ada beberapa klien nih ya yang datang karena gini, suaminya nggak pernah selingkuh, nggak, jadi istilahnya nggak main perempuan, nggak main judi, nggak pemabuk gitu ya, pekerja keras. Tapi ya seperti yang Surya bilang itu, mereka fokus banget. Oh yang penting kan saya penuhi kebutuhan rumah tangga. Dia mau beli tas apa juga saya kasih, semuanya terpenuhi. Tapi ya dia nggak bahagia di ranjang. Terus ketika istrinya bilang enggak, saya mau cerai, saya merasa nggak berguna, masa saya nggak disentuh setahun. Suaminya bingung, lah nggak apa-apa lah, seks mah gampang gitu. Tapi kan yang penting semuanya terpenuhi. It is matters. It matters. Gitu. Jadi buat para laki-laki yang mendengar, jangan terlalu ini sama egonya gitu ya. Jadi sebenarnya kalau menurut Sternberg dalam rumah tangga itu minimal ada persentasenya passionate ya. Passionate itu termasuk seks di dalamnya, antusiasme. Kalau enggak kita kayak gedebong pisang, malas banget ya gitu. Lalalala gitu ya, nggak bisa begitu juga ya. Banyak orang That's fine gitu, nggak bisa gitu. We need passion gitu, we need enthusiasm gitu. Karena antusiasme itu secara otomatis membuat pasangan merasa diinginkan, merasa seksi gitu ya. Ini yang perlu gitu. Terus kedua adalah intimate. Intimate itu bukan seks, intimate itu seperti yang Surya juga bilang tadi, pelukan, gandingan tangan gitu. Apa ya udah daripada nggak tahu mau jawabannya apa, peluk aja gitu. Physical intimate yang seperti ini perlu, dan tentu saja komitmen. Komitmen tuh tanggung jawab setiap hari kalau dalam pernikahan. It's really like that matters. Tambah satu lagi mungkin. Apa? Perempuan itu perlu pujian-pujian kecil yang tidak terduga. Cakep kata Gottman, afirmasi. Gitu. Affirmation itu dibutuhkan oleh setiap perempuan. Penting. Jadi pujian-pujian kecil. Terus kita laki-laki biasanya banyak yang pintar membuai pada saat pacaran. Pada saat menikah hilang kemampuan itu. Dia kebalik. Hilang. Kalau dia kebalik, waktu pacaran minim rayuan, begitu menikah Oh, baru keluar. Apa yang memotivasi kamu, Surya? It was like very cool. Dia dulu waktu pacaran termasuk kategori sosok yang nggak romantis. Nggak romantis sekali. Ya, gue nggak tahu apa definisi romantis. Orang banyak yang maksudnya laki-laki. Ya itu salah satunya. Ini apa segala macam. Buaya di telinga. Ya, nggak bisa membuai. Ya bisa ya pas 7 hari itu aja. Setelah 7 hari itu lewat udah lost it. Gitu. Tapi ya ternyata pada saat menikah tahu, oh pasangan gue yang perlu ini. Jadi getting to know your partner is an everyday process, learning process. Jadi kita lihat pasangan kita ini perlu ini, nah itu belum gini, itu perlu sih pujian-pujian yang sincere ya, bukan yang pujian hanya untuk bukan peres ya, nyenang-nyenangin, tapi pujian yang memang harus tulus keluar karena satu kita sayang, kemudian kita lihat pasangan kita butuh, terus ini benefitnya untuk berdua. Gitu. Bukan benefit buat laki-laki dong. Oh, habis ini beli ini ya. Kan ada tuh gitu. Muji dulu. Biasanya suka ada yang menebus rasa bersalah ya. Kalau dia mau beli cincin mungkin ya. Gak apa-apa dong. Ini kayaknya mujinya mulai lebay nih, ada maunya nih maksudnya. Gitu. Karena memangnya kalau udah misalnya menikah 10-12 tahun gitu, saya selalu bilang sama mereka berdua, hati-hati kalau nggak belajar, benar-benar nggak belajar satu dengan yang lain selama di belakang 10 tahunan ini, nanti kedepannya akan lebih susah. Jadi ini adalah masa-masa penentuan, either they work it out ya, mereka menggunakan semua pembelajaran mereka di masa lalu dan terus belajar, never ending adjustment tentu saja. Nah, they're probably gonna be fine. Pasti ada mellownya, ada ininya, tapi ya it's okay ya. Proses. Perjalanan setiap pasangan itu pasti
gak selamanya mulus kan. Ya. Mau umur pernikahan 15, 20, 25 tahun, 50 pasti ada aja. Ada aja. Tapi yang saya bilang tadi, jangan sampai rasa butuh itu hilang. Nah, Oke, love itu bisa lama-lama memudar. of course. Karena lama-lama, Because it's just a feelings. iya, rasa serak-seraknya bayar, serak-seraknya itu hilang. Kita waktu pacaran dipegang begini kan, tik 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 tik. Sekarang pas pacaran, tangan kamu keringetan gitu. Kayak gitu. Jadi yang perlu dari sini adalah aku butuh tangan kamu. Gitu. Apa sih? You looking comfort to each other ya. Iya. Yes. Butuh. Jadi kalau butuh itu dia nggak ada, dia kemana ya? Itu rasa needed gitu yang perlu. Jadi It's intimate sih ya. sebenarnya. Jadi pada saat pernikahan udah lama itu rasa butuh itu tidak pernah boleh hilang dan butuhnya hanya sama dia. Kalau kita butuh sama dia, kalau dia, kena itu lagi. 10 jari. Dia butuh cincin kayaknya ya. Bapak bering ya dia. Tesi. Mengalahin Mas Tesi Tesi. gitu. Oh, that's a very nice lesson. Nah, sekarang kita dengerin Tia. Jadi Cynthia itu 6 tahun jagain pacar orang. 6 tahun sih friends. Ini pasti semuanya langsung pada begini, oke Kak, gimana pembelajarannya Kak? Ini gua banget nih, 6 tahun nih Kak. Tahu Ya. jagain pacar. Memang yang satu pernikahan gagal, tapi yang satu setelah 6 tahun mau memulai lagi itu gimana tuh deg-degannya? Kalau Basin. Aduh. Tunggu ya. Do you want to dance?